enak ngobrolnya. Setelah mendengarkan narasi dari Bang Erdilau, Tenovi, mungkin ada yang mau ditanggapi, dan terus berkaitan dengan mobil Alphard ya, sempat juga gempar itu sebenarnya Mbak Novi, karena Bang Erdilau kan menyampaikan lewat VT ya bahwa beliau punya mobil dan segala macam. Sebenarnya seperti apa sih ceritanya Tenovi sampai itu mobil Alphard terlibat-libat segala? Ya harusnya kan yang membuat VT ya yang menjelaskan, seolah-olah paling tahu kan gitu. Kalau dari saya, intinya saya udah ada di YouTube saya itu adalah korban, mobil saya dibawa kabur sama orang, dan saya nggak kenal yang bawa itu siapa. Saya hanya berhubungan dengan atas nama Teguh ya, jadi saya nggak kenal tuh yang bawa mobil Alphard saya ke Semarang. Awalnya Semarang, pokoknya udah ada 3 lokasi mobil saya dipindah-pindah. Nah, itu dijelaskan juga bahwa itu adalah mobil pribadi saya, bukan mobil donasi ya. Jadi kalau orang ada yang bilang donasi, hebat banget, donasi dibelinya Alphard ya. Saya aja kalau emang mau ada yang didonasiin, lebih baik donasi ambulans sama kita, biar kita bisa ngasih ambulans gratis, jasa orang-orang tuh ya. Nah oke. Dijelaskan itu kalau saya secara detail udah ada di YouTube saya penjelasannya, bahkan bukti-buktinya. Kita sempat diberhentikan sama PJR, terus pokoknya apa ya, agak ribet menjelaskan. Intinya saya korban lah ya, boleh cek di video saya dan bukti-buktinya semua detail ada gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kata saya pemain roda 4, roda 10 aja saya nggak tahu ya. Saya baru pertama kali jadi korban, saya seolah-olah dijadiin pelaku sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan yang kedua, katanya seolah-olah ngomong saya dari kemarin pakai inisial Bapak dari kemarin nggak ada ngomong inisial ya Pak. Saya rekam semuanya, bukti-buktinya udah kita simpan. Bapak bilang perlu saya buktikan Novi adalah pemain narkoba. Ini saya ulang lagi nih, Novi kamu bilang, kamu nggak ada bilang PNY atau NP atau apa, kamu nggak ada. Selama ini kamu ngomongnya Novi, jadi kamu selama ini pembunuhan karakter sama saya ya. Saya nggak akan pernah lupa itu, karena semua buktinya sudah saya simpan dengan rapi. Kamu tinggal tunggu aja Pak ya gitu. Jadi menurut saya yang awalnya nih orang ini udah minta maaf gitu, tapi besoknya berkuar-kuar lagi, jadi kayak ODGJ gitu loh. Apa lupa ingatan atau amnesia atau seperti apa gitu, saya nggak ngerti gitu. Itu di luar dari kuasa saya. Nah yang pertama, harusnya kan ini kalau emang dia pengacara yang baik, contoh misalnya Pak Denis, contoh Kak Sil, yang berhubungan dengan kuasanya aja. Soal donasi, ya udah soal donasi, kenapa pakai ranah personal saya dibuka-buka seolah-olah paling tahu. Bilang operasi 2017, operasi hidung 2017, emang saya 2017 sudah sosial, saya tanya. Yayasan berdiri aja 2021, katanya saya oplas pakai duit donasi. Kalian tuh udah ngaco tau nggak? Udah di luar dari nalar kalian tuh ngomong. Udah bener-bener ngelebihin buat saya, udah ngelebihin dari ODGJ, kata-katanya berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau kamu seolah-olah sekarang baik, seolah-olah kamu mau menunjukkan di publik kamu baik, netral, nggak akan bisa. Buat saya ya, ini saya nggak ada buzzer, tapi percaya sama saya, citra kamu udah buruk di mata netizen. Tinggal tunggu aja Pak. Kak Sil aja, Kak Sil, ada yang mau tambahin Kak? Oke, Kak Sil, mungkin ada yang mau dinarasikan Kak Sil? Dengan waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum, selamat malam Kak Sil. Waalaikumsalam Bang Faktual, Novi, Bang Denis, Mbak Zi, Mirwan, Icalia, Putra Indonesia. Jadi begini ya, saya tidak menyapa Erdelo karena saya mau bicara sama Erdelo ya, bahwa selama ini Anda berlindung di balik Agus, berlindung di balik surat kuasa Agus, yang notabene adalah kesempatannya untuk melaporkan Novi secara pidana 2 kali. Kemudian kamu berlindung atas dasar surat kuasa dan menghina-hina Novi ya, membuat framing-framing berita-berita hoax, mengata-ngatai. Anda ini punya otak apa enggak?
Ya, Anda ini seorang pengacara. Kenapa kemudian Anda menjadi seorang yang sangat jahat sekali? Ya, surat kuasa itu digunakan ya untuk kewenangannya terhadap khususnya di mana. Kalau khususnya melaporkan ya melaporkan saja. Tapi Anda meluas melebar panjang kali lebar mengata-ngatai klien saya. Clear dan jelas tentang narkoboy, tentang roda 4. Kalau Anda memang ingin ya berperang soal yayasan, itu harusnya kewenangannya yayasan dong, bukan body shaming, ya, bukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Itu pasal Anda sudah berlapis dan saya khususnya sudah membuat tinjauan hukumnya dan buat kerangka hukum. Dan kapanpun Novi siap untuk melaporkan Anda dengan pasal berlapis ini, saya siap untuk mendampingi. Tidak boleh sembarang orang kemudian memframing orang, mengatai orang pembunuhan karakter. Apalagi Novi ini adalah orang yang sedang bergerak di kegiatan sosial, yang sedang membantu banyak orang. Ya, di mana hati nurani kamu? Ketika kamu, saya bingung nih, kamu kemarin itu lagi mabok atau lagi ngobat, ya, sampai teriak, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya akan lepas toga saya. Netizen sekalian, sampai kapanpun netizen, jangan lupakan itu. Ya, jangan lupakan kesombongan seseorang, apalagi ini seorang pengacara. Pengacara yang jelas-jelas harus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, bukan malah kemudian mengancam-ngancam dengan tuduhan yang tidak berdasar. Orang pengacara kan sekolah, makan sekolahan, ya, sekolah sarjana hukum, kemudian pendidikan khusus profesi advokat. Di situ undang-undang tentang advokat harus dipelajari. Di dalamnya ada tentang kode etik. Nah, saya bingung, Anda sekolahnya di mana, bro? Ya, sampai sedemikian seperti benci sama Novi banget. Ada salah apa Novi sama kamu? Ada salah apa, RD? Enggak di kasus Novi, enggak di kasus Subang. Bacot kamu itu enggak belajar. Ya, di kasus Subang pun kamu berusaha untuk mengecilkan saya, seolah-olah saya merebut. Sudah jelas di kasus Subang pun saya pro bono murni, tidak dibayar dan tidak meminta bayar. Silakan tanya Mbak Novi, saya pun tidak minta dibayar dan tidak minta bayar. Ya, jadi jangan pernah merendahkan orang lain, apalagi kamu orang hukum, orang yang katanya tahu hukum. Kalau memang kamu menuduhkan Novi macam-macam, kamu tahu kan di sana ada SPKT. Lapor. Jangan teriak-teriak di media. Saya tahu kamu nggak punya nama, RD Law. Kamu ini bukan siapa-siapa, pengacara yang berpolitis, ya, pengacara yang sedang mencari jati diri. Tapi tidak begitu caranya. Tidak dengan menjatuhkan orang lain untuk meninggikan dirimu. Itu bukan lagi menjatuhkan, tapi itu melempar kotoran ke muka orang lain. Jadi teman-teman netizen sekalian, saya meminta kepada kalian untuk mengawal janji RD Law. Jika tidak bisa memenjarakan Novi, dia akan lepas toga. Artinya dia mengambil kewenangan penyidik, mengambil kewenangan jaksa, mengambil kewenangan hakim, dan dia ketok palu bahwa Novi bersalah. Novi harus bersalah. Ini namanya NPD. NPD itu enggak? Narcissistic Personality Disorder. Ente doang yang tahu hukum, ente doang yang bisa menjarain orang. Gimana ceritanya itu? Nggak bisa lah seperti itu. Ya, tolong dipikirkan baik-baik, karena ini bukan ancaman. Anda yang mengancam, tapi Anda paham konsekuensi hukumnya seperti apa. Ya, Novi akan tetap kami kawal sampai kapanpun, sampai masalah Agus selesai dan saya serahkan kepada Novi, dan semua tim hukum akan menyerahkan kepada Novi. Satu kalimat aja Bang Faktual, sekolah di mana, bro? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak. Kasih lihat ada yang lainnya, mohon di mute ya biar diskusinya. Ya. Kasih, Om. Mau lanjut. ada
Kasih Iya. mau ada tambahan sedikit ya kan. Iya. Jadi ada informasi terkait ada terkumpulnya satu kubu 7 orang katanya. Nah terus ada salah satu tim aku IT yang mau ditarik nih sama si beliau nih. Kita nggak usah inilah sama si beliau. Nah terus mau dibagi hasil katanya. Ada sistem bagi hasil katanya gitu Kak. Ya itu semua ada buktinya, rekamannya kita ada semua. Itu jadi ada mau bagi hasil duit tuh. Nah, oke. Gini, Nov. 1000 pengacara saya sendirian hadapi. Itu aja saya, ya. Kita pakai ilmu hukum, bukan ilmu kebencian, bukan ilmu kedunguan, ya. Dengan menghakimi orang lain di media sosial, di ruang publik, ya. Anda sudah menghinakan klien saya RD Lau. Anda menghinakan, menjatuhkan harga dirinya dan membunuh karakternya dia di muka publik, dan itu tidak bisa dimaafkan, dan itu akan terus ada di media sosial, ya. Permintaan maafmu tidak akan menghapus pidanamu. Itu saja Bang Faktual. Oke, siap. Jadi sabar dulu semua ya. Permintaan Tambah maaf. sedikit host. Oke, boleh, silakan Pak. Sedikit host sebelum aku turun. Silakan. Ya dengan bukti yang ada ya. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak adanya bukti terkait delik-delik saya, katanya seperti itu. Makanya dia mengorek-ngorek bukti sama yang pernah bekerja dengan saya, tim saya, gitu, termasuk salah satunya IT, gitu. Jadi mereka semua ditawarkan uang, ya, saya tekankan, ditawarkan uang sama beliau. Jadi saya ada buktinya, rekaman. Kalau saya jelas ngomong bukti ada rekamannya. Jadi bukan ngomong doang, buktinya kita pegang gitu. Jadi mau dicari-cari ke lubang semut, silakan cari kesalahan saya ya. Cari kesalahan saya, delik pidananya silakan cari. Itu aja sih kalau saya ya. Tapi untuk rekaman suara by phone, tawar-tawaran uang dan minta bukti terkait saya itu ada semua. Gitu. Bagus Nov. Sabar dulu semua ya, saya mau bertanya ke Tenovi ya. Ini berkaitan dengan Faisal Tenovi ya. Dengar-dengar Tenovi juga udah merapat ke Faisal Tenovi ya, punten. Iya, insya Allah hari Senin kita bikin paspor, karena Bang Icang nggak punya paspor. Bikin paspor, kita mau gas ke Malaysia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semangat terus Mbak Tenovi ya. Karena secara pribadi juga, jujur saya sangat tersentuh dengan narasi beliau yang mengatakan bahwa saya bersyukur kepada Allah karena Allah tidak mencabut nyawaku, hanya penglihatanku saja. Berarti Allah memberi saya kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik. Ini luar biasa, dan mohon di pendampingannya terus Tenovi. Kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan Tenovi sehat selalu, bisa berbuat hal-hal yang positif terus. Yang kedua, mudah-mudahan Bang Faisal juga cepat sembuh, berkumpul kembali dengan keluarganya. Mungkin begitu. Amin. Makasih sekali lagi Kasil, terkait yang tadi, yang sebenarnya kan kita udah bahas ini ya Kak, gitu. Tapi karena mungkin sudah terlalu jauh gitu Kak, kayaknya kita harus ambil sikap aja sih Kak. Oke, aku siap perintah ya, Dek. Karena yang tadi siang kita ceritakan, bukti semua kan udah ada rekaman jelas apa semuanya lah gitu. Kita tinggal gas ya. Iya betul saja. Ya teman-teman netizen dukung ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya kita ngerasa oke, kita ikutin prosesnya, tapi kok tambah lama saya ngerasa orang yang menuduh saya pembunuhan karakter sama saya kok tidak merasa ada nurani ya. Kalau saya bilangnya tidak ada nurani untuk setidaknya melakukan bicara sama saya dari hati ke hati, berusaha menghubungi saya, kan tahu nomor handphone saya sebenarnya gitu ya. Masa tim saya aja tahu ya, masa nomor handphone saya nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu. Gitu aja sih. Tapi rekamannya siap, udah saya ini semua bukti-buktinya ya. Ya, tambah Novi sebelum turun. Bang, bagilah Novi sebelum turun ya, sebelum turun, kamu tetap fokus apa yang menjadi tugas kamu di kegiatan sosial, dan kami siap perintah kapanpun untuk turun, kita gaskan teman-teman ya. Gitu ya, Nov. Makasih Kak, makasih banyak dukungannya.
Sebelum turun, no, saya mau ingin bertanya Ya, Bapak. terkait seperti apa yang disampaikan tadi Bang RD. Pernyataan yang data yang diambil Bang RD katanya BPKB mobil itu sama STNK-nya ada sama mereka. Oh, atas nama saya. Atas nama saya jelas. Bang Mirwan, saya tahu persis Nama ceritanya. Tenovi, apakah sekarang Nanti ada saya jelasin, Nov. Saya nanti jelasin. BPKB atau di mana? Oke, jadi semua atas nama saya, jelas atas nama saya. Mulai dari STNK, BPKB atas nama saya. Nah, mobil udah saya jual kemarin itu. Kan saya juga ada sempat memberikan statement terkait mobil tersebut sudah saya jual. Tapi itu kan adalah hak saya, mobil-mobil saya nggak ada urusannya sama orang lain. Saya tambahin gini aja Bang Mirwan ya. Ini izin ya Nov, ini saya bukan untuk mengarang karena saya dapatkan A1 ya. Bahwa saat itu ini mobil STNK BPKB atas nama Novi. Saat itu untuk YouTube-nya Novi belum turun dananya. Akhirnya nih teman-teman ya, Tenovi dengan keluasan hatinya, kelapangan hatinya menggadaikan mobil itu agar bisa membayar semua pegawainya, agar bisa memberi makan orang-orang yang kerja padanya, agar bisa memberikan makan orang-orang yang sedang dia bantu. Asal teman-teman tahu ya. Dan kemudian ketika seminggu kemudian mau diambil, ternyata mobil itu sudah pergi jauh sampai ke Semarang. Nah, makanya dikejar. Nah, ini ada mafia orang-orang yang memang gadai-menggadai ini terbiasa seperti itu. Tapi mumpungnya keburu ketahuan, memang Allah masih sayang sama Tenovi. Itu ceritanya loh. Tenovi mungkin nggak mau cerita karena nggak enak hati, tapi saya cerita ini A1 ya. Uang itu untuk menghidupi orang-orang yang sedang bekerja keras bersama Tenovi. Itu host tambahannya. Novi, maaf ya Nov. Ya, nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Ya, intinya itu ya. Jadi, kalau saya pribadi, saya jual Alphard juga untuk kebutuhan timku yang nggak ada masalah. Itu semua cuma titipan kok ya. Kalau emang kita keadaannya seperti itu, kenapa kita harus malu gitu. Tapi yang malu itu yang berkeluar tanpa ada bukti, itu aja sih yang harusnya malu. Apalagi nggak ngebantu orang lain.